wabarakatuh. Hai sahabat belajar semuanya, ketemu lagi dengan saya Sri Rezeki. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips and trik untuk kalian semuanya, terutama nih bagi kalian yang akan menghadapi PKL atau biasa juga disebutnya dengan prakrin, praktek kerja industri. Nanti saya akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana sih self makeup tutorial yang biasanya digunakan untuk remaja ya. Nah, ini kayaknya cocok banget nih buat kalian bermakeup pada saat prakrin. Nanti juga saya akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana posisi duduk, berdiri, dan berjalan yang baik, yang sesuai dengan etika gitu ya. Sebelum ke tutorial makeup, nah saya akan membahas terlebih dahulu tentang bagaimana sih cara kita bertutur kata yang baik gitu ya, terlebih di tempat kita melaksanakan prakrin. Jadi yang harus diingat, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Kita tidak boleh melontarkan atau menggunakan kata-kata yang kasar gitu ya. Kita harus menaruh rasa hormat yang sangat tinggi gitu ya, terutama kalau kita bertemu dengan atasan kita di tempat prakrin. Jangan lupa bila kita bertemu dengan mereka itu kita harus menyapa gitu ya. Kita harus menyapa. Jadi tidak boleh kita, kalau bahasa kitanya mah judes gitu ya, judes gitu, tidak menyapa, diam-diam aja, jangan seperti itu. Kita harus menyapa, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, ada yang bisa saya bantu? Nah, harus seperti itu ya, berbicaranya harus dengan sopan. Bagaimana kalau kita menggunakan bahasa daerah, apakah diperbolehkan? Ya, kita lihat situasi dan kondisi saja. Bisa jadi misalnya di lingkungan kita itu, di lingkungan prakrin kita itu banyak yang berbicara bahasa daerah, contohnya misalnya bahasa Sunda, boleh kita menggunakannya asal kita menggunakan katanya itu yang halus, dan dilarang keras menggunakan kata yang kasar seperti itu ya. Hal yang lain yang harus diperhatikan selain bertutur kata yang baik, yang sopan, yang santun, kita juga harus memperhatikan cara kita duduk, berdiri, dan berjalan. Saya akan contohkan ya. Sahabat belajar semua, ini contoh duduk yang baik dan benar. Kaki kalian dirapatkan ya dengan posisi pundak yang rata juga dengan pandangan lurus ke depan. Letakkan tangan kalian di atas paha dan dilarang keras kalian untuk menyimpan tas atau benda apapun di atas paha kalian atau pangkuan kalian ketika kalian duduk. Nah, kalian dilarang nih duduk-duduk dengan santai, contohnya mengenaikan kaki kalian sebelah atau duduk dengan posisi membungkuk ke depan atau menggerak-gerakkan kaki kalian, karena ini akan menunjukkan rasa cemas kepada orang lain. Letakkan tas kalian di samping kiri kalian di bawah kursi tepatnya, lalu duduklah dengan santai dengan posisi kaki merapat dengan badan yang tegak dan pandangan yang lurus. Tangan kalian simpan di atas pangkuan kalian. Bila lelah atau pegal, kalian bisa meletakkan kaki kalian di belakang. Sisi berdiri, kalian bisa berdiri dengan rileks, pandangan ke depan, dan simpan kaki kirinya searah jarum jam angka 11 dan yang kanan searah jarum jam angka 1. Nah, di sini kalian tidak boleh berdiri dengan kaki tertutup atau terlalu terbuka. Jangan lupa ya, pundaknya tegak, tidak membungkuk. Dagunya pun agak dinaikkan sedikit. Kaki kiri berada lebih depan daripada kaki yang kanan.
Untuk cara berjalan, jika ada atasan kita ataupun orang yang lebih tua daripada kita harus berjalan di belakang mereka sebelah kiri. Dan yang harus diperhatikan jika kita hendak mendahului, dilarang keras untuk mendahului mereka dari sebelah kanan ya. Nah sahabat, itu tadi cara duduk, berdiri, dan berjalan yang baik dan benar. Nah sekarang saya akan membahas tentang penampilan seperti itu ya. Nanti saya akan memperlihatkan juga kepada kalian bagaimana self makeup tutorial untuk kalian di tempat prakerin. Tapi sebelumnya saya juga mau mengingatkan nih tentang pentingnya menjaga kebersihan tubuh gitu ya. Nah yang harus diperhatikan contohnya itu seperti kaos kaki gitu ya. Ketika prakerin kan kalian nanti menggunakan sepatu ya, otomatis kalian menggunakan kaos kaki juga. Nah upayakan kalian jangan menggunakan kaos kaki yang itu saja secara berulang-ulang. Maksudnya kalian harus sering-sering mencuci atau mengganti kaos kaki kalian. Ya boleh setiap hari atau 2 hari sekali. Jaga jangan sampai kaos kaki kalian itu kotor, apalagi sampai mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah contohnya lagi yang lain, kalian harus menjaga apa ya, jangan sampai kalian itu mengeluarkan bau-bau yang tidak sedap. Jadi upayakan sebelumnya itu kalian ada apa sih antisipasinya untuk biar apa sih nggak kecium gitu aroma nggak enak dari tubuh kita. Contohnya kita harus menggunakan roll on gitu ya di ketiak kita supaya nantinya tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap, karena itu sangat mengganggu apalagi di usia kalian ini ya, lagi masa-masanya kalian puber, itu biasanya rentan sekali akan hal-hal yang seperti itu. Jadi keringat itu keringat itu mudah mengeluarkan bebauan yang kurang enak lah gitu, biasanya membuat orang-orang di sekitar kita itu tidak nyaman gitu ya. Kita pakai roll on saja gitu ya, dan jangan lupa kita juga pakai parfum gitu, tapi jangan berlebihan juga ya supaya tidak kecium baunya ya. Jadi kalian harus pintar-pintar menjaga kebersihan tubuh kalian. Jangan lupa kalian harus rajin mandi gitu ya. Pakaian juga harus bersih, harus rapi, disetrika yang rapi. Kuku-kuku tidak boleh panjang apalagi hitam. Kalian harus rajin-rajin menggunting kuku kalian seperti itu ya. Kalau misalnya pakai kutek seperti apa? Kalau misalnya kalian sedang berhalangan ya tidak apa-apa ya pakai kutek misalnya. Jika diperbolehkan sih, nanti kalian harus pinter-pinter aja baca situasi kerja kalian itu seperti apa ya, di tempat prakerin itu seperti apa. Nanti bolehlah ditanya boleh nggak pakai kutek atau seperti apa. Tapi kalau misalnya diperbolehkan jangan menggunakan kuteknya itu yang berwarna, bolehlah yang bening seperti itu ya. Tapi kalau bisa sih gak usah lah ya pakai kutek-kutek kayak gitu, karena kan kita masih sekolah juga gitu ya. Pokoknya pintar-pintar aja kalian berpenampilan gitu kan. Masih banyak cara yang lain berpenampilan yang menarik, bukan hanya tergantung pada kutek seperti itu. Nah itu yang harus diperhatikan ya, jangan sampai pokoknya nanti pas prakerin kalian kucel kayak gitu. Nah sekarang saya akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana self makeup tutorial. Nah nanti hasilnya akan terlihatnya teenager look gitu, dan gak akan kelihatannya terkesan tua gitu ya. Nanti kalian bisa lihat, perhatikan gitu ya bagaimana tips-tipsnya agar kalian
bisa bermake up sesuai dengan umur kalian. Jadi tidak berlebihan, anak prakerin berpenampilan seperti layaknya remaja, tidak seperti wanita dewasa pada umumnya, seperti itu ya. Ini dia. Nah, yang pertama kita aplikasikan moisturizer terlebih dahulu ya. Ini fungsinya untuk melembabkan muka kita supaya nantinya tidak kering. Selanjutnya setelah moisturizer kita gunakan sunscreen. Nah, ini sangat penting ya, apalagi jika kita banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Sunscreen ini berfungsi untuk melindungi kulit kita dari paparan langsung sinar matahari. Setelah menggunakan sunscreen, kita gunakan BB cream. Nah, yang harus diingat, pemakaian BB cream ini tidak boleh setiap hari ya, karena nantinya nggak akan bagus untuk kulit kita. Kalau misalnya ada acara atau event-event tertentu saja, nah kita bisa menggunakan BB cream ini. Kita mengaplikasikan BB cream ini harus dengan cepat dan merata ya, supaya hasilnya itu flawless atau mulus, jadi nanti kelihatannya bagus. Nah, sekarang kita beralih ke bagian mata kita. Nah, kita lentikan terlebih dahulu bulu mata kita dengan menggunakan pini ya, sahabat pelajar. Untuk pemakaian pini ini, kalian bisa perhatikan bagaimana saya mengaplikasikannya, karena kalau misalnya kita salah-salah menggunakan pini, nanti hasil lentikan bulu mata kita tidak akan melentik dengan sempurna. Selanjutnya kita aplikasikan eyeshadow. Nah, untuk eyeshadownya ini saya gunakan yang liquid atau yang cair ya. Kalau misalnya di rumah kalian punya yang padat juga tidak apa-apa. Namun yang harus diperhatikan, kita gunakan warnanya itu yang natural gitu ya. Boleh warnanya pink atau coklat seperti yang saya pakai. Eyeshadow yang saya gunakan ini ada glitter-glitternya ya. Nah, ini bagus supaya nanti mata kita agak bersinar-sinar gitu. Untuk meratakan eyeshadownya kita bisa menggunakan aplikator ataupun kita gunakan jari kita, gimana nyamannya kalian. Nah, saya ini menggunakan jari tangan saya ya untuk meratakan eyeshadownya. Next kita gunakan eyeliner. Nah, saya lebih merekomendasikan untuk kalian eyelinernya itu yang pensil, karena selain lebih mudah diaplikasikan, eyeliner pensil ini tidak terlalu tebal ya. Catatan untuk kalian menggunakan eyeliner, karena kalian masih remaja, kalian tidak usah memakai wings ya di pinggir-pinggir mata kalian. Jadi pakai eyeliner itu sampai ujung mata kalian saja. Tidak disarankan untuk memakai wings, karena nanti hasil makeup kalian akan terlihat lebih dewasa. Selanjutnya kita gunakan maskara. Nah, kita tidak usah ya menggunakan bulu mata. Kita gunakan saja maskara supaya terlihat lebih natural. Pemakaian maskara ini bertujuan untuk menebalkan bulu mata kita dan menjadikan volume bulu mata kita lebih panjang dan lebih lentik tentunya ya. Agar mata kita lebih berbinar, kalian bisa juga menambahkan eyeshadow yang berglitter di bawah mata kita. Nah, kita pakainya sedikit saja dan bisa diratakan dengan menggunakan jari kita ya, sahabat semuanya. Selanjutnya kita akan merapihkan alis kita ya. Kita bisa mensisirnya terlebih dahulu. Untuk sisir alis ini biasanya sudah bersatu dengan pensil alisnya ya, sahabat. Nah, setelah itu kita aplikasikan pensil alisnya di bagian alis kita yang jarang-jarang bulu alisnya. Tidak usah terlalu tebal ya. Setelah pemakaian pensil alisnya selesai, kita rapihkan lagi alisnya.
Oke, sekarang kita akan gunakan blush on ya, sahabat semuanya. Kita pakai blush onnya jangan yang warna merah. Jadi kalian boleh menggunakan warna pink ataupun warna yang agak kecoklatan agar terlihat natural. Saya menggunakan blush onnya yang liquid ya, yang cair, dan saya merapihkannya atau meratakannya itu dengan menggunakan beauty blender. Atau kalau misalnya kalian tidak punya beauty blender, kalian bisa merapihkannya atau meratakannya itu dengan jari kalian. Pemakaian blush on ini kita aplikasikannya di bawah mata ya sahabat. Nah, jangan di bagian yang agak bawah, nanti kesannya akan terlihat lebih tua. Nah, jadi dipakainya sedikit saja di bawah mata. Nah, selanjutnya kita menggunakan bedak ya. Nah, saya sarankan juga kalian untuk menggunakan bedak tabur. Nah, di sini saya menggunakan kuas ya untuk meratakannya. Saya lebih memilih kuas daripada spons karena kalau menggunakan spons itu jadi kurang merata gitu pemakaian bedaknya. Kalau misalnya kalian punyanya bedak yang padat, boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu tebal ya sahabat. Nah, yang terakhir kita gunakan highlighter ya. Nah, ini kalau misalnya kalian punya aja, jadi biar kita kelihatan agak bermake upnya gitu, jadi terlihat beda lah. Nah, kita pakai highlighter ini di tulang-tulang pipi kita, di ujung hidung dan di ujung dagu. Pengaplikasiannya boleh kalian menggunakan kuas seperti saya ya, ataupun dengan menggunakan jari kalian pun bisa. Dan yang terakhir adalah pemakaian lipstick. Nah, kalian bisa menggunakan lipstick dengan warna-warna yang natural seperti warna nude ini. Jadi warnanya itu seperti warna asli bibir. Nah, setelah itu baru boleh kalian mengaplikasikan lip tint ya, supaya bibir kalian terlihat lebih segar. Warna lip tintnya bisa agak cerah ya, seperti ini. Saya pakai warnanya yang agak merah sedikit. Untuk pemakaian lip tint ini kita hanya menggunakan di bagian dalam bibir kita saja ya sahabat. Jadi istilahnya itu di ombre. Nah, lalu setelah itu kita bisa meratakannya dengan menggunakan kuas atau dengan tangan kalian juga bisa. Dan terakhir kita tap-tap supaya hasil merahnya itu merata. Ini dia hasil dari beauty class kita pada kesempatan kali ini. Nah, kalian bisa bermake up seperti ini kalau misalnya ada acara atau event-event tertentu ya. Misalnya ada rapat ataupun ada acara makan bersama. Nah, tentunya saja make up seperti ini tidak kalian aplikasikan setiap hari ya. Kalau misalnya setiap hari itu kalian cukup dengan menggunakan moisturizer, sunscreen, bedak, dan lip tint ya. Kita bermake up yang simpel-simpel saja, yang natural-natural saja. Nah, sahabat, itu dia beauty class kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, terutama peserta didik SMK Al Amanah kelas 11 yang akan mengikuti prakerin atau praktek kerja industri. Semoga kalian bisa mengikutinya dan semoga prakerinnya lancar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.